tujuan, ragam, teks, prosedur. Sebelum itu saya akan mengabsen kalian. Nah, di saat nanti saya mengabsen, saya meminta kalian menyebutkan satu kata sebagai ciri kebahasan dari teks prosedur, atau itu kata kerja ataukah konjungsi urutan waktu. Paham? Paham? Oke. Saya mulai dari Ahmad Aswat Idris. Satu kata kerja. Satu kata kerja. Oke. Andi Agila si Bengarang. Satu kata kerja. Febriana. Konjungsi urutan waktu. Setelah. Ismail. Kata kerja. Kata kerja. Sudah ada. Yang lain banyak sekali. Mau kamu lagi? Kalau kita hapus ini apa bahasanya? Hapus. Indonesia Bira. Ya. Kalau disurutan waktu. Urutan yang menghubungkan. 14 kemudian 16. Oke, itu nama konjungsi urutan waktu. Kalau teks prosedur yang menghubungkan ya. Sekarang selanjutnya, berikutnya, setelah itu dia Nur Azizah. Kata kerja. Melukis dia. Karena itu pendengaranmu. Hei. Nureni, kata kerja. Menjawab. Krisna. Satu kata kerja. Oh yang bulan kemarin itu? Nih, baru keikut ya. Satu kata kerja ada nih. Saharatul wa kemudian kata kerja. Kalau boleh juga. Selfie. Lianti. Kata kerja. Kata ingat kata satu bukan kalimat. Apa tadi? Ada tadi. Ingat nada kalau bilang kata itu satu. Kalau bilang ini kalimat, kalau bilang kayak menjemput pakaian, bisa lah. Oke, jadi hari ini kita akan mengikuti pembahasan kedua, yaitu mengidentifikasi ragam tujuan teks prosedur. Apa tadi materi hari ini? Ada yang ingat? Teks mengenal teks prosedur. Mengidentifikasi ragam tujuan teks prosedur. Tidak cocok karena dia daripada dia tidak menjawab. Mengidentifikasi. Jadi di sini ada 3 teks prosedur yang berbeda. Nanti juga kalian, dengar. Nanti kalian baca setiap kelompok, kemudian kalian tentukan perbedaan tujuan dari ketiga teks prosedur ini. Paham? Tidak paham. Tidak paham? Dimengerti. Jadi di sini tuh ada 3 teks prosedur. Nah, kalian baca, kemudian tentukan perbedaan dari ketiga teks prosedur ini. Silakan kerjakan. Silakan analisis teks prosedur yang saya bagikan per kelompok. Tentukan tujuan dari masing-masing teks prosedur. Kan ada 3. Berbeda toh? Nah,
Silakan dicantumkan tujuannya dari masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan perjelas. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan apa? Jadi maksudnya kan di sini kan ada 3 teks prosedur berbeda. Baca teks pertama, Pak. Apa bacanya? Teks itu apa itu? Teks yang apa tujuannya? Apa? Teks pertama itu, Pak. Gerakan senam tari toh? Teks sama. Kalau yang kedua, menyalakan komputer tidak membaca. Dan yang ketiga itu membuat Kopi. Nah, itu kan tidak sama-sama tujuannya. Jadi silakan kalian perkelompok, analisis, identifikasi apa tujuan dari setiap teks prosedur tersebut. Paham? Oke, tepuk tangan untuk teman yang sudah bertanya. Apakah sudah selesai? Sudah? Oke, nah sekarang saya akan bertanya, apa tujuan dari teks pertama? Untuk tepuk tangan dulu. Teks kedua, tujuannya menggunakan tepuk tangan. Teks ketiga, apa tujuannya? Nah, oke, tepuk tangan. Sekarang ada yang bisa menyebutkan perbedaan mendasar dari ketiga teks tersebut? Ada yang bisa perbedaan dari ketiga teks prosedur? Ada tadi yang melakukan gerakan tari, ada yang menggunakan komputer, ada yang membuat topik. Coba, apa perbedaan yang mendasar? Teks pertama melakukan, teks kedua menggunakan, teks ketiga membuat. Oke, tepuk tangan. Jadi itu tujuan dari untuk yang ingin dicapai dalam materi hari ini tuh beragam teks. Nah, kalian ketahui tujuan teks prosedur itu juga beragam, tidak hanya satu. Tergantung dari arahnya teks prosedurnya. Apakah ini mau kayak memakai, atau menggunakan, atau membuat. Semisal kalian sehari-hari, mungkin ada yang atau di sini ada yang bisa masak? Saya. Oke, janganlah masak. Sirami saja. Bisa? Bisa. Kalian menyiram itu untuk apa? Makan. Itu termasuk dalam apa? Nah, membuat. Tepuk tangan dulu. Tuh. Misal kalian mau ke sekolah, kalian perlu apa? Baju, dasi, sepatu. Kita masuk apa? Menggunakan. Laki-lakinya dengar Kak. Nah, kalau kalian ingin menyalakan HP atau kayak buka mau main game atau apa segala macam, itu termasuk untuk apa? Melakukan. Membuat. Menggunakan. Nah, betul, tepuk tangan. Nah, jadi kalian fokus. Ingat, kita kalau bertanya tujuan dari teks prosedur itu ya beragam, tergantung dari arahnya teksnya mau kemana. Kalian paham toh? Paham? Paham? Oke, sekarang kita masuk ke sesi penugasan. Di sini isinya juga 3 teks prosedur yang berbeda. Dan tujuannya sama sebenarnya untuk kalian mengidentifikasi tujuan dari ketiga teks tersebut. Nah, oke, saya jelaskan dulu karena ini pakai kolom. Oke, baca dulu. Oke, saya jelaskan dulu. Buka dulu bagian D, yang tabel, analisis. Perhatikan. Jadi di situ kolomnya ada identifikasi tujuan ragam teks prosedur. Nah, apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Tidak tahu? Tidak? Tahu? Tidak?
tujuan ragamnya. Seperti tadi. Misalkan ini teks pertama ini membuat ini, berarti tujuannya untuk Membuat apa? Oke, begitu. Nah, begitu seterusnya. Kalau di variasi penyajian tujuannya apa? Kalian akan menentukan, ini tujuannya untuk ini arahnya ke sini, ini menggunakan, ini melakukan, ini membuat, begitu. Paham? 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 Oke. Jadi silakan dikerjakan. Kerjaan? siap. Jadi sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sekarang tujuan dari teks pertama ada teks apa di teks pertama? Apa judul teksnya? Cara membuat telur. Apa? Cara membuat telur mata sapi. Cara membuat. Telur mata sapi. Nah, kalau cara membuat telur mata sapi itu artinya tujuannya apa? Membuat. Oke, membuat apa? Telur mata sapi. Untuk membuat makanan yaitu telur mata sapi. Oke, untuk membuat makanan. Oke, kita dulu. Ya. Oke. Dari kedua, apa judul teksnya? Cara menggunakan WhatsApp. Cara menggunakan WhatsApp. Nah, berarti itu tujuannya untuk apa? Menggunakan. Kalau variasi penyajiannya itu apa? Untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke, tepuk tangan. Tiga. Apa judul teksnya? Apa? Oke, untuk cara berwudu. Otomatis ini tujuan rekam teksnya untuk apa? Untuk melakukan wudhu. Oke, melakukan wudu. Variasinya? Sebelum sholat. Oke, tepuk tangan. Jadi ingat, saya ingatkan kembali tujuan dari teks prosedur itu beragam. Dengan beragam. Tergantung dari teksnya itu arahnya mau kemana. Apakah ini kita diarahkan untuk menggunakan, membuat, memainkan, ingat memainkan juga, atau melakukan. Seperti yang kita lakukan dari awal tadi, dari pembukaan, inti, itu termasuk prosedur tidak? Prosedur. Termasuk? Itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat mengetahui memakai untuk mengetahui Tidak ada masuk kita di sini, tidak ada. Kita sedang belajar. Tujuannya? Tujuannya apa? Ini yang sedang berlangsung ini yang dari saya salah mengabsen kalian, menyampaikan. Cocok nih, tujuan untuk apa? pintar. Tujuannya Untuk apa? Identifikasinya apa? Apa? Melakukan. Astaga. Itu toh kalau bilang berarti tindakan. Oke. Sebenarnya itu tindakan, tapi kalau bilang melakukan, iya. Oke, bertindak kita ini tindakannya untuk melakukan. Ini tindakannya untuk membuat. Ini tindakannya untuk bergerak, ya, menggunakan. Kita mau pakai ini, pakai itu. Paham? Paham? Ini yang kelompok satu paham? Paham? Oke. Nah, jadi kalian sudah mengidentifikasi beragam teks prosedur dari segi tujuannya. Ingat kalau ditanya kalian tujuan dari teks prosedur itu tidak hanya satu, tapi beragam. Ada tepuk tangan. Jadi itulah pembahasan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.